Diberikan beberapa persamaan termokimia, bisa dilihat sendiri reaksinya. Lalu yang ditanya, besarnya perubahan entalpi pembakaran standar C2H5OH menurut reaksi di bawah adalah. Di sini kita akan menghitung perubahan entalpinya menggunakan hukum Hess. Ada beberapa hal yang perlu diingat dalam menghitung entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Yang pertama itu, jika kita punya reaksi A menjadi B, di mana delta H-nya itu misalkan adalah X, jika reaksinya kita balik, B menjadi A, maka tanda dari delta H-nya juga dibalik. Dari positif jadi negatif, negatif jadi positif. Lalu jika koefisien reaksinya kita kali dengan sebuah bilangan, anggaplah itu bilangan K, maka delta H-nya juga dikali dengan K. Dan yang terakhir, misalkan kita punya beberapa reaksi, A menjadi B, lalu C menjadi D, di mana delta H-nya adalah X dan satu lagi delta H-nya Y. Jika reaksi kita jumlah, A tambah C menjadi B ditambah D, maka delta H-nya juga kita jumlahkan. Sehingga delta H yang di bawah itu menjadi X tambah Y. Jadi semua ini yang harus diingat dalam menghitung entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Untuk mengerjakannya, kita arahkan ke reaksi yang diminta. Ini kita cek satu-satu ya. Yang pertama itu C2H5OH ada di ruas kiri dan koefisiennya 1. Reaksi yang ada C2H5OH-nya adalah reaksi yang pertama. Maka reaksi yang pertama ini kita balik agar C2H5OH-nya di ruas kiri. C2H5OH menjadi 2C ditambah 3H2 ditambah setengah O2. Karena reaksinya kita balik, maka tandanya juga kita balik. Ini menjadi positif 278 kJ. Selanjutnya untuk O2. Bisa dilihat di sini, O2 itu ada di ketiga reaksi. Nah, biasanya spesies-spesies yang ada di banyak reaksi itu sulit untuk dihitung nantinya. Jadi kita lanjut aja ke spesies yang lain. Kita tentukan CO2. Di sini CO2 yang diminta ada di ruas kanan dan koefisiennya 2. Reaksi yang ada CO2-nya di sebelah kanan adalah reaksi yang kedua. Reaksi ini tidak perlu kita balik karena CO2-nya sudah ada di ruas kanan. Tapi koefisiennya kita kali 2. Maka jadinya 2C ditambah 2O2 menghasilkan 2CO2. Delta H-nya juga kita kali 2. Min 394 kita kali 2 berarti min 788 kJ. Selanjutnya untuk H2O. Koefisien reaksinya 3 dan ada di ruas kanan. Reaksi yang ada H2O-nya adalah reaksi yang ketiga. Dan kebetulan juga sudah ada di ruas kanan H2O-nya. Sekarang kita cuma perlu mengalihkan koefisiennya dengan 3. Sehingga reaksinya menjadi 3H2 ditambah 3/2O2 menjadi 3H2O. Dan delta H-nya juga kita kali 3. Ini menjadi min 158 kJ. Sekarang kita jumlah reaksinya. Ruas kanan kita jumlahkan dengan semua yang ada di ruas kanan, begitu juga dengan ruas kiri. Dan jika ada yang sama di ruas kiri dan kanan, maka kita kurang yang terkecil. Di sini C-nya ada 2 di ruas kiri dan 2 di ruas kanan. Berarti sama-sama kita kurang 2. Ini habis dan ini habis. H2-nya ada 3 di ruas kiri dan 3 di ruas kanan. Sama-sama kita kurang 3. Lalu O2-nya di ruas kiri ada 2O2 ditambah 3/2O2. Sedangkan di ruas kanan ada setengah O2. Kita kurang yang terkecil, berarti kita kurang setengah. Ini dikurang setengah habis. Lalu 3/2O2 dikurang setengah, bersisa 1.
Karena tidak ada lagi yang sama di ruas kiri dan kanan, maka kita jumlahkan reaksinya. Di ruas kiri dijumlahkan dengan ruas kiri, jadinya C2H5OH ditambah 2O2 ditambah 1O2, 3O2. Menghasilkan 2CO2 ditambah 3H2O. Bisa dilihat, reaksi total itu telah sama dengan reaksi yang diminta. Maka cara pengerjaan kita sudah benar. Sehingga kita tinggal menjumlahkan delta H-nya. Min 1368 kJ. Jadi inilah jawabannya.